Baik, ini adalah media menggunakan articulate storyline dan yang membuat Yuan Novriwanti. Iya. Nah, ini halaman awal ya, Mbak. Oke, Pak, covernya. Awal atau intro. Yang mana di intro ini kamu menginformasikan judul dari multimedianya kamu, ya. Di sini judulnya apa ini? Judulnya di tema 8 Bumiku, subtema 1 pembelajaran 2, Pak. Nah, jadi judul itu tidak pakai tema 8 Bumiku, bukan begitu. Judulnya Bumiku, gitu ya. Oh, iya. Judulnya Bumiku dan di bawahnya bisa dibuatkan tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Itu nggak apa-apa. Ya. Dan ini diperuntukkan untuk kelas berapa? Nah, ini harus ada di halaman awal. Oh iya, Pak. Ya, diperuntukkan untuk kelas berapa dan siapa pengembangnya. Di sini sudah ada nih, Yuan Novriwanti. Ini teksnya terlalu mepet begini, Mbak. Iya, berarti kurang tengah di border yang pink Bukan, ini ya, bukan. Pak? Antara fontnya itu mepet-mepet ini. Dempet-dempet banget. Ya nggak? Kelihatan nggak? Halo, Mbak Yuan. Kelihatan. Ya, ini teksnya terlalu mepet antar hurufnya ya. Jadi direnggangkan lagi. Nah, di sini kamu lihat ukuran dari logo. Ini tidak sama. Lebih besar yang mana kira-kira ini? Yang UAD, Pak. Betul. Ya, jadi ini bisa disamakan logonya, ukurannya gitu ya. Dan Oke, Pak. pewarnaan yang kamu buat di sini bagus, sangat bagus menurut saya. Saya Terima apresiasi kasih, Pak. penggunaan warnanya, pemaduan teksnya sangat indah, sangat bagus, saya suka. Dan ditambah satu lagi masukan dari saya, selamat datangnya ini ya, ini mungkin dibuatkan di tengah saja, Mbak. Oh iya, Pak. Rata tengah. Dan teksnya juga terlalu mepet ini, jadi direnggangkan lagi antar hurufnya. Oh iya, Pak. Ini berarti di masalah font sama jaraknya itu ya, Pak? Betul. Oke, kita masuk. Oke. Iwan ini kemarin sempro sama saya ya? Enggak, Pak. Nah, ini masuk ke menu utama, betul ya? Iya, Pak. Di menu Utama. pilihan. Nah, di sini mungkin ada informasi ini kita lagi di mana, Mbak Iwan. Jadi menu utama gitu di atasnya ini. Oh, iya, Pak. Oke, kita masuk dulu ke kompetensi. Rapikan teksnya ya, Mbak. Baik, Pak. Nah, di sini kamu kayaknya menggunakan beberapa jenis teks ya? Yang di kompetensi inti sama di... Bukan di dalam media ini. Oh, iya, Pak. Jadi kamu ambil dua lah. Satu atau dua saja jenis font yang akan kamu gunakan. Jadi yang misalkan untuk judul fontnya apa gitu. Untuk teks paragraf fontnya apa. Cukup dua saja. Jadi jangan terlalu banyak jenis teks. Oh iya, Pak. Ya. Nah, terus ini dirapikan. KI1, KI2, KI3, ini ada next. Kompetensi dasar. Nah, ini untuk kembali ke menu utama, kamu pakai apa ini? Usernya untuk kembali ke menu utama.
Yang ini Pak, icon home di pojok Mana icon kanan. home-nya? Waduh, kok di sini? Ini tidak terlihat, Mbak. Oh, harusnya dengan beda warna ya Biasanya Pak. tuh ditaruh di sini, di bawah ini. Semua tombol-tombol itu Oh, biasanya ya ditaruh di bawah ini. Ini untuk home misalkan, terus ini kembali ke sub menu misalkan. Nah, jadi untuk kembali ke menu utama, jadi bisa ditaruh home-nya ini di sini. Jadi ini nggak kelihatan. Ini kalau nggak kamu kasih tahu nggak kelihatan nih tadi ini. bukan Terus warnanya back-nya ini tidak. fungsinya apa? Ya, sebenarnya itu sama juga ke menu Nah, utama ini Pak. useless ya. Tombolnya kamu tuh jadi kayak nggak ada fungsinya. Maksudnya fungsinya itu ganda gitu. Di sini juga ada untuk Iya. kembali ke menu utama, di sini juga ada kembali. Jadi satu saja. Gunakan satu saja. Pilih menu utama ini. Dan ini tidak ada back harusnya kalau sudah ada menu utama itu, toh. Ya, baik Pak. Oke, terus kita masuk ke kita next dulu. Next. Ini dirapikan lagi, Mbak, dan dibedakan. Ini kalau memang bisa tampilan ini kan layar kita ini luas ya. Kamu punya layar luas banget ini. Ya, kalau ini ilustrasi apa ini? Komputer. Komputer, iya Pak. Ini bisa diperpanjang atau diperlebar biar teksnya nggak kecil-kecil gitu. Manfaatkan Oh, ini masih banyak ruang kosong ini. iya Pak. Paling tidak itu kamu menyisihkan apa ruang kosong untuk slide itu segini. Jadi ini masih ada sekitar berapa senti lagi gitu loh. Jadi ini masih bisa dipakai nih yang ruang ini. Ini diperlebar aja komputernya ini. Oh iya Pak. Ini nggak terlalu mepet teksnya ini. Nah, ini dirapikan lagi teksnya. Nah, di sini kan ada beberapa bagian ya, Mbak. Ada bahasa Indonesia, Oke, terus IPA ada dan IPA, SPDP. SPDP. Ini menurut saya teksnya kamu ini kamu bisa bedakan warnanya. Bahasa Indonesia warna. Jadi untuk sub ya, sub sub judul istilahnya. Ini di sini ada judulnya kompetensi dasar, terus subjudulnya bahasa Indonesia mungkin kasih warna yang berbeda, teksnya warna putih. Nah, ini kembali lagi ke subjudul, ada IPA, warnanya sama dengan bahasa Indonesia ini nanti. Oh, Nah, jadi terlihat perbedaannya itu, Mbak. kayak perbatasannya itu ya Pak. Iya, jadi kalau ini kan hampir sama, udah ukurannya sama, teksnya warnanya sama, ya toh. Nah, Iya Pak. jadi kurang terlihat perbedaannya. Dan nanti di sini kan ada garis batas layar komputernya ya, Mbak ya. Iya Pak. Nah, teksnya kamu bisa mulai nanti di sini. Teksnya mulainya di sini mungkin. Jadi ada batas. Hmm. Jadi ada batasnya nih. Ada jeda gitu. Di bawah juga segitu ukuran batasnya. Di atas samping kanan juga, di atas juga kayak gitu loh. Jadi nggak mepet. Oh iya Pak. Oke, paham ya? Paham Pak. Jadi Oke. mending ditambahin shape lagi ya Pak, warna dasar putih gitu. Ya. Shape-nya ini mungkin kamu bisa mainkan ininya, Mbak. Kalau ini kan transparansinya 100% ya, maksudnya tidak tidak ada transparannya gitu ya. Kamu bisa mainkan transparansinya mungkin 80 atau 50 sehingga layer komputernya ini masih agak samar-samar gitu. Di belakangnya itu masih agak kelihatan gitu. Ini back-nya ini kemana ini? Apa? Next-nya. Ke tujuan pembelajaran Pak. Oh indikator. Indikator lalu tujuan pembelajaran.
Nah, ini sama ya masukan saya kayak tadi ya. Iya, Pak. Nah, tombol juga konsisten ya. Harus konsisten penggunaan tombolnya. Nanti kalau tombol home-nya di sini dalam satu slide, nah, yang lainnya juga slide-slide berikutnya home-nya juga di sini. Ya. Konsisten ya. Iya, Pak. Nah, jangan menggunakan dua menu yang sama untuk fungsi yang sama. Misalkan ada tombol home sama tombol back itu untuk ke menu utama juga. Home juga untuk menu utama, terus back-nya juga untuk menu utama. Itu berarti ada penggunaan yang percuma di sana. Jadi cukup ambil salah satu saja. Iya, Pak. Pengembang. Yuan. Oke, good. Bagus. Ini ada next ke apa ini? Oh, Pak Ragil. Pembimbing. Ya, bagus. Kalau bisa dirapikan lagi, Mbak ya, teksnya. Iya, Pak. Kurang ini. Petunjuk. Oke. Ini hanya ini ya, petunjuk ininya, Iya, Pak. icon-icon yang digunakan. Ya, navigasinya. Ya, navigasinya hanya ini ya. Materi. Nah, ini tombolnya nggak terlalu terlihat ya, Mbak, jadi taruh di sini ya. Iya, Pak. Semua jadi kalau yang icon home ditaruh di pojok kiri bawah ya, Pak. Ya. Ayo mengamati. Ini kemana ya? Itu ke menu pilihan yang ayo tadi, Pak. Oh, berarti itu sub menu. Iya, Pak. Oke, jadi saya lihat dulu deh petunjuk kamu tadi namanya apa kamu buat itu. Jadi ini menu utama, Mbak, namanya yang ini Iya. ya. Terus kita masuk ke materi. Oh, berarti yang ini namanya ikonnya namanya itu menu materi, Mbak. Menu utama sama menu materi ya, Pak? Ya. Ini konsistennya sudah bagus untuk tombol-tombol, semuanya udah konsisten penataannya gitu. Ukurannya juga konsisten. Cuman apa namanya? Beberapa kesalahan tata letaknya tadi ya, home-nya Iya. harusnya di sini. Terus biasanya nah, kalau home-nya itu berada di sini, terus kalau sub materi atau materinya berada di samping. Oh, berarti makin ke kanan gitu ya, Pak? Ya. Nah, jangan sampai yang seperti ini, Mbak, terjadi seperti ini. Teksnya menyentuh tombol. Jangan sampai tabrakan ya, Pak? Tabrakan jangan ya. Jadi kamu bisa perkecil teksnya atau perkecil tombolnya. Tapi konsisten setiap slide ya ukurannya segitu semua. Kalau kamu perkecil ya semua dikecilin gitu. Iya, Pak. Ayo membaca. Nah, ini juga Mbak
teksnya jangan terlalu mepet. Ini bisa diatur nggak sih? Belum saya coba, Pak. Mungkin saya Ya, coba buat diatur ya, rapiin. Mbak. Jangan terlalu mepet dengan garis putihnya ini, batas garisnya ini. Jadi Iya, Pak. terlihat rapi gitu loh, Pak. Nah, di sini juga kamu harus konsisten penggunaan ukuran huruf. Ukuran huruf untuk teks paragraf kamu berapa? Ini sama yang paragraf yang di 2 ini kayaknya berbeda deh. Lebih gede Iya, mana kayaknya coba? lebih gede yang nomor 2, Pak. Karena mungkin bacaannya. Betul. Ya, jadi nanti di konsistensi. Ya, konsisten antar ukuran eh, ukuran dari teksnya. Nah, di sini hanya membaca saja aktivitas penggunanya. Iya, Pak. Ini ke ahli materi sudah, Mbak? Belum, Pak. Tapi kemarin WA sama Ibu Vera sama Ibu Siwi dengan ahli materi sama ahli pembelajarannya minggu depan insya Allah. Oke. Ini teksnya jangan warna hijau seperti ini ya, Mbak. Kalau bisa tuh lebih terang lagi, Mbak. Ini kayak nyatu gitu warnanya. Jadi tidak terbaca ya, Pak? Betul. Dan ini juga berlaku seperti tadi. Jangan terlalu mepet. Kasih jeda ya. Paling enggak ukuran sampingnya tuh sama-sama kayak gini deh. Oke. Oke, Pak. Ayo berlatih. Teman-teman akan lebih mudah menyampaikan sesuatu dengan jelas sehingga mudah. Terus latihannya apa ini? Di next. Iya, Pak. Di next. Latihan menemukan kosakata baru dengan bacaan yang di Ayo Membaca. Mbak, kalau bisa, kalau menaruh tombol, itu tidak berlapis dengan elemen-elemen lain ya, seperti gambar kayak gini. Oh, iya, Pak. Dan teks apa tombolnya itu kalau bisa betul-betul warnanya itu kontras dengan warna background. Kalau ini kan backgroundnya biru, ini juga biru. Ya, Walaupun ininya agak beda gitu, tapi jangan kayak gini. Kalau bisa tuh kontras. oke, baik, Pak. Nah, warna pink ini masuk ya, pink burung ini bisa juga, atau warna kuning ini sekalian, warna kuning burungnya ini. Nah, Oke, itu Pak. terlihat. Jadi kita butuh orang itu mengetahui oh di sana itu ada tombol toh gitu. Dan jangan terganggu oleh elemen lain. Elemen lain itu seperti kayak gini. Ini gambar tombolnya terganggu oleh daun seperti ini. Jangan. Nih, Pak. Bisa clear, areanya itu clear. Ya. Oke, penggunaan fungsi tombolnya sudah bagus menurut saya. Tinggal tadi ada beberapa yang disesuaikan ya. Di sini ada video nggak? Iya, Pak. Di Ayo Mencoba dan Ayo Menyanyi. Oke. Nah, jangan sampai juga Mbak seperti ini, menyentuh elemen lain seperti ini. Oh, Ya, iya, Pak. Jangan sampai tabrakan gitu ya, Pak. betul. Kalau bisa ini ada jeda ya Mbak. Maksudnya ini terlalu dekat juga ini. Oke, Pak. Durasi berapa menit ini? 2 menit, Pak. Oke, singkat.
Ini tidak ada navigasi untuk mempercepat videonya, pause gitu nggak ada kah? Enggak ada, Pak. Saya belum tahu caranya, Pak. Kamu munculkan itu bisa itu. Oke, Pak. Bernyanyi. Ini kelas berapa ya, Mbak? Kelas 6, Pak. Mungkin lebih bagus ada contoh gambar dari alat musiknya ini, Mbak. Oke, Pak. Ini kan hanya teks saja ya. Contohnya kan bisa digambarkan atau diilustrasikan. Teksnya ini mungkin bisa dibuat seperti ini aja, Mbak. Seperti button gitu, Pak. Ya. Oke, Pak. Baik. Nah, dan di dalam materi yang kamu sajikan di dalam menu-menu, ya, menu materi ini, pastikan itu tidak terganggu oleh elemen lain seperti ini. Nah, atau kamu bisa melakukan layering dengan shape yang lain atau Oh, ditimpa dengan yang lain shape. Bisa ya kayak tadi kamu pakai layar komputer tadi atau apa namanya balon teks tadi, kan ada balon teks tadi oke. kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Nah, seperti itu. Atau persegi saja udah, terus mainkan sedikit transparansinya cukup kayak gitu. Oke. Jadi jangan langsung menimpa teks dengan background langsung. Nah, bisa juga kayak gini tadi ya. Oke, baik, Pak. Tetapi ini di transparansinya dikurangin sedikit. Hmm. Ya. Oke, paham, Pak. Itu aja sih Mbak Yohan, bagus medianya. Alhamdulillah. Tarik evaluasi. Pakai apa nih evaluasinya ABC? Ada beberapa macam jenis soalnya, Pak. Ada pilihan ganda, checklist, sama menjodohkan. Ini kalau next gimana? Kirim di bawahnya itu, Pak. Mana? Di medianya ada submit di bawah. Walah, nggak kelihatan. Ini bisa ke atasin nggak ini? Masuk di dalam medianya, Pak. Betul. Saya belum coba, Pak. Coba ya. Oke. Atau kalau memang tidak bisa karena ini fitur bawaan ya, di fitur bawaan articulate untuk Oke. kuis, kamu bisa kasih tanda panah ke sini, Oh, tombol submit, tanda panah ke bawah kayak gitu. Jadi orang tahu. Kalau tadi kayak ini nggak terlihat toh. oke, Pak. Nah, instruksi kamu juga diperhatikan, Mbak. Ini untuk kelas 6 kan? Oke.
pasangkanlah jenis karangan dengan contohnya. Nah, apa instruksinya apa? Nah, instruksinya adalah tarik dan tempelkan pasangan yang menurut Anda pas atau sesuai gitu. Jadi call to action-nya ada. Iya, Pak. Berapa soalnya ini? 10 soal, Pak. Ini mungkin bisa diberikan juga informasi atau keterangan ini soal berapa gitu ya. Oh, nomor soalnya, Pak. Betul. Oke. Kamu nyatat nggak dari tadi? Nyatat, Pak. Tadi ada video yang bukan videomu ya? Tadi yang pertama itu video tutorial itu saya, yang menyanyi itu suaranya teman saya, Pak. Tapi yang edit saya semua. Enggak, maksudnya ada menggunakan karya orang lain nggak? Oh, untuk instrumennya, Pak. Instrumen buat musiknya itu. Oke, jadi itu nanti ditambahkan, sudah ada ini nggak link atau alamat URL YouTube-nya gitu. Jadi sumbernya itu ada. Oh, belum, Pak. Baru youtube.com. Oke. Oke, gitu aja ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas konsultasinya. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa chat lagi ya. Oke, Pak. Baik, ini saya rekam dan nanti mohon izin saya taruh di YouTube ya, biar banyak juga teman-teman atau adik-adik kamu bisa lihat ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih Mbak Yuan. Oke, terima kasih.